Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia, BP 1904-013, kelas A, Prodi S1 Farmasi, dari Universitas Perintis Indonesia. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bakteri. Kali ini kita akan membahas 3 topik utama, yaitu yang pertama struktur bakteri, yang kedua bentuk-bentuk sel bakteri, yang ketiga pengelompokan sel bakteri. Yang pertama kita akan membahas tentang struktur bakteri. Struktur bakteri secara umum dibagi menjadi 3, yaitu dinding sel, bagian internal, dan bagian eksternal. Bagian dinding sel memiliki bentuk yang tipis dan elastis. Fungsi dindingnya adalah memberi bentuk sel, memberi perlindungan dari lingkungan luar, dan mengatur pertukaran zat dari dan ke dalam sel. Kedua, bagian internal yang terdiri dari membran sel yang terdapat di bagian dalam dinding sel. Yang kedua, sitoplasma merupakan cairan sel yang terdapat di dalam plasma membran. Yang ketiga, ribosom, yaitu organel sel yang berfungsi sebagai pabrik protein. Yang keempat, mesosom, yaitu invaginasi dari plasma membran dalam bentuk vesikal tubul lamella. Yang kelima, nukleid, yaitu material genetik bakteri atau kromosom. Yang keenam, plasmid, atau material genetik non-esensial. Selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk-bentuk sel dan bakteri. Yang pertama adalah bentuk sel bakteri Coccus, yaitu bakteri yang berbentuk bulat seperti bola dan mempunyai beberapa variasi, yaitu Micrococcus jika kecil dan tunggal, Diplococcus jika berganda dan dua-dua, Tetracoccus jika bergandengan 4 dan membentuk biji sangkar, Sargina jika bergelombol membentuk kubus, Staphylococcus jika bergelombolan, Streptococcus jika bergandengan membentuk rantai. Yang kedua yaitu bentuk sel bakteri basil, yaitu kelompok bakteri yang berbentuk batang atau silinder dan mempunyai variasi, yaitu Diplobacillus jika bergandengan dua-dua, Streptobacillus jika bergandengan membentuk rantai. Bentuk sel yang ketiga yaitu bentuk sel bakteri spiral, adalah bakteri yang berbentuk lengkung dan mempunyai variasi, yaitu Vibrio atau bentuk koma, spiral, dan spiroset. Yang pertama kita akan membahas tentang struktur bakteri. Struktur bakteri secara umum dibagi menjadi 3. Pengelompokan sel bakteri dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama berdasarkan cara memperoleh makanan, yang dibagi atas bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Bakteri heterotrof yaitu bakteri yang hidup dengan memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungannya karena tidak dapat menyusun sendiri zat organik yang dibutuhkannya. Yang kedua, bakteri autotrof, yaitu bakteri yang dapat menyusun zat makanan sendiri dari zat organik yang ada. Yang dibagi lagi menjadi bakteri fotoautotrof, yaitu bakteri yang memanfaatkan cahaya sebagai energi untuk mengubah zat anorganik menjadi zat organik melalui proses fotosintesis. Yang kedua, bakteri chemoautotrof, yaitu bakteri chemoautotrof, bakteri yang menggunakan zat energi kimia yang diperolehnya pada saat terjadi perombakan zat kimia dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan melepaskan hidrogen. Pengelompokan yang kedua yaitu berdasarkan kebutuhan oksigen. Secara umum dibagi menjadi 2, yaitu bakteri aerob, yaitu bakteri yang menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya, misalnya Nitrococcus, Nitrosomonas, dan Nitrobacter. Yang kedua, bakteri anaerob, yaitu bakteri yang tidak menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya, misalnya Streptococcus lactis.
Pengelompokan selanjutnya yaitu berdasarkan pewarnaan gram, yang dibagi menjadi bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif adalah bakteri yang mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram sehingga akan berwarna biru dan ungu di bawah mikroskop. Yang kedua, bakteri gram negatif adalah bakteri yang tidak mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram sehingga akan berwarna merah bila diamati dengan mikroskop. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.